Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أخوتي في الله أعزكم الله الحمد لله في هذه الليلة الشريفة نشكر الله شكرا جزيلا على نعمه منها نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة لا تحصوها كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فلا بد علينا أن نشكره ونحمده في كل يوم وفي كل مكان وفي كل زمان. فهمتنا إن شاء الله أمهات؟ نعم. Insyaallah. سأترجم باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, senantiasa kita bersyukur. Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tak terhingga. Kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saat seorang mukmin diterpa cobaan, musibah, cobaan, ujian, ketidakpahaman dalam menuntut ilmu, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki ilmu, pemahaman bagi siapa saja yang Allah kehendaki, Allah berikan. Maka mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahal azim rabbal arsyil karim ay yatawallana fid dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mimman idza u'tiya syakhara wa idza batuliya sabara wa idza adhnaba istaghfara fa inna haula'i thalathu unwanus sa'adah. Maka ketahuilah kalau kita meminta kepada Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, maka niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana kebahagiaan itu didapatkan ketika kita diberikan nikmat, kita bersyukur. Ketika diberikan cobaan, kita bersabar. Ketika diberikan dosa, kita melakukan sebuah dosa, maka hendaknya kita beristighfar, meminta maghfirah pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di pertemuan muqaddimah pada malam hari ini,
ingatlah baik-baik kata-kata mutiara, mahfuzat yang ada di depan ya Zoom Ummahat saat ini. Ya, mahfuzatnya berbunyi al-jamalu fil hayati ya'ti minad dakhil. Ada yang tahu Ummahat artinya apa? Jamal. Ma Ya, makna jamal? ya, indahnya dunia, Keindahan itu dunia, dunia keindahan di Keindahan. dunia di, pada kehidupan yang akan di, datang di hidup Hmm? ini. Hmm? dari Al-jamal, keindahan. Fil hayat, di dalam dalam hidup. Kehidupan. hidup. Di dalam kehidupan. Keindahan di dalam kehidupan. Ya'ti, Ya. datang. Akan datang Oh ya, datang. Ya. Dakhil. Minad dakhil, dari kata dakhola. dari akan Dari mas minat Dari dalam dakhil, yakni masuk fid qalbi. dunia, dari hati. Dari dalam Hati. hati. ya, Ya. keindahan dunia, Apa maksudnya? Nah, ada yang tahu nggak nih? Apa maksudnya Umar? Keindahan di dalam hidup itu datang dari dalam hati. jadi kalau hatinya konaah gitu kali Ustaz. Jadi semuanya indah. Semuanya indah. Berarti Abdullah sudah siap ya kalau dikasih ujian berat itu ya. Uh, Iya, hidupnya susah, lalu menganggap hati indah terus itu. Sudah siap? enggak tahu. Iya, ya. Memang demikian berat, betul tidak? Berat, ya. Artinya apa? Artinya keindahan, ya. Sudut pandang kita di dalam kehidupan ini ada pada hati, di dalam diri kita. Ya, mau ummahat dikasih cobaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita senantiasa berhusnudzon. Berhusnudzon artinya berbaik sangka. Oh, mungkin bisa jadi kenapa saya sering lupa karena dosa saya. Ya, kenapa saya nggak bisa-bisa? Mungkin karena saya melakukan suatu dosa yang berkesinambungan. Atau karena saya mungkin menzolimi orang lain, pernah menzolimi orang lain. Pernah melakukan kejahatan ya yang belum disertai dengan istighfar dan taubat kepada Allah, disengaja ataupun tidak disengaja. Maka ini berbaik sangka kepada Allah adalah sebuah keharusan ya pada diri seorang mukmin ya. Ketika dikasih nikmat kita siap, tapi ketika tidak dikasih nikmat, dikasih ujian, siap nggak kira-kira? Belum tentu ya, belum tentu siap ya. Ada nggak yang siap anaknya lebih dulu ke rahmatullah? Nggak ada ya. Saya dapati itu orangnya sudah keluar, mungkin saya sampaikan ya di kelas bak ya, kalau tidak kelas bak yang dulu ya. Namanya Ummu Hisham. Pernah dengar nama Ummu Hisham? Ya, pernah dengar? Pernah Ustaz. Pernah dengar ya? Salah satu teman ummahat ya, luar biasa perjuangan beliau ya menuntut ilmu, dan saya pernah ketemu dengan suaminya ketika kajian di Depok gitu ya. Beliau ikut kajian bersama ketika anak ngisi kajian di sana. Ya qaddarallah wa masyafa'al. Allah mengangkat anaknya lebih dahulu untuk berjumpa dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Itu anak yang pertama. Yang pertama kalau tidak salah namanya Hisham. Ya, pulang dari pesantren. Siapa sangka ya seorang ibu yang melahirkan, mengurusi, mendidik semua aktivitas anaknya sampai ia dewasa, lalu anak tersebut dibawa ke pesantren untuk belajar menuntut ilmu, yang meninggalkan ibu dan bapaknya ketika pulang ke rumah, ya entah bagaimana ceritanya sehingga
Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi Hisham dibandingkan orang tuanya, sehingga hancurlah hati seorang yang pernah melahirkannya, yaitu ibunya. Dalam hal ini adalah Ummu Hisham. Siapa yang tak kuat ya? Siapa yang kuat gitu ya? Siapa yang sanggup ya dengan beban yang beliau dapatkan? Pasti semua ya tak akan ada yang sanggup. Akan tetapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah itu tidak akan membebani ya hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Artinya apa di sini? Ya, ummahat adalah mukhtarullah, ya pilihan Allah yang Allah berikan ya berupa kesabaran sampai ummahat bisa belajar dan menuntut ilmu di kelas ba ini. Ya, meskipun cobaan dan terpaan itu akan terus menghantui kita semua, tapi tentu ya dengan kita memahami keindahan ada pada diri hati seorang hamba, semua takdir dianggap indah menurut seorang mukmin. Mau takdir buruk, bisa jadi itu cobaan buat kita, dan bisa jadi itu adalah nikmat agar kita bisa mengambil hikmah. Ketika mendapatkan takdir baik, kita bersyukur, tapi juga kita bersabar. Bisa jadi itu adalah sebuah ujian atau bahkan istidraj, sehingga harta kita mengalir begitu deras, sehingga pemahaman kita tentang ilmu begitu paham, begitu mengerti, sekali baca langsung paham. Tapi di satu sisi itu adalah ujian. Apakah kita menjadi hamba yang sombong nanti di kemudian hari ataukah tidak? Begitu pula kita yang saat ini sedang berjuang. Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menggerakkan hati kita, menggerakkan jiwa kita, agar hati dan jiwa kita ini digerakkan dan ditetapkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah rahimakumullah, ini menjadi mukaddimah pada malam hari ini. Fahimtunna insyaallah. 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 Fahimna insyaallah. Tayyib, kita akan masuk kepada koreksian ya Ummahat. Kemarin itu ada tugas, alaysa kadzalik? Bala. Ya, dan ternyata dari tugas itu tidak bisa kalau kita katakan kurang efektif kalau koreksiannya itu di WA. Ya, kenapa demikian? Karena ini bentuknya kalimat. Banyak sekali kekeliruan ya dalam membuat sebuah kalimat. Maka dari itulah kita akan bahas di sini pada pertemuan malam hari ini. Baik, muafik insyaallah Ummahat. Sepakat? Muafik insyaallah. Baik. Ya. Tugas yang kemarin itu adalah menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalimat pertama adalah mobil ini milik cucunya menteri. Mobil ini ya, bukan ini mobil. Perhatikan Ummahat. Ini mahfudhatnya sudah selesai, khalas? Khalas ya. Nanti, karena Bu Sajidah tidak hadir, mungkin Bu Rahma ya nanti bisa membuatkan flyer atau Ummahat ya, biar kita mengambil amal jariah ya pada Ummahat yang lain. Ya, setiap flyer yang ditulis dari kalimat-kalimat mutiara yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, lalu kita sharing kebaikan, maka akan mendapatkan jariah insyaallah. Ya. Baik. Mobil ini milik cucunya menteri. Maka bahasa Arabnya adalah mobil ini bentuknya adalah mubtada. Ya. Hadhihi Sayyaratu. hadhihi as-sayyaratu. As-sayyaratu ya. Lihafidhil wajiri.
Nah, perhatikan Hafidil wazir. hafidil. Dil. Ya, waziri. Diri. Ya, harokatnya ya, perhatikan. Ya, hafidil waziri. Hadhis sayyaratu li hafidil waziri. Nah, kalau kalimat bahasa Indonesianya adalah ini mobil cucunya menteri, beda tuh dengan mobil ini milik cucunya menteri. Berbeda. Ya. Kalau ini mobil milik cucunya menteri, apa bahasa Arabnya? Hadhihi Hadhihi sayyaratu sayyaratu. Tidak pakai alif lam. Iya. Sayyaratu apa? li hafidil wazir. Nggak pakai Hafidil. nggak pakai li. Pakai li. Hafidil Waziri. waziri. Ya, penggunaan li apabila sebelumnya adalah mubtada. Ini mubtada nih Umahat. Ada dua mubtadanya. Maka setelahnya adalah khobar. Kabar. Di dalam khobar adalah ada harfu jar dan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya. Nah, ini banyak nih yang harokatnya li hafidu, ada yang hadhihi sayyarah, nggak pakai alif lam, ya. Nah, ini harus diperhatikan dalam menerjemahkan. Fahimtunna insyaallah. Fahimna. Mau tanya Pak Ustadz. Yang Ya. kedua jadi hadhihi sayyaratul hafidil waziri. Iya. Itu artinya ini mobil. Ini mobil milik mobilnya cucunya menteri. Ini mobil Milik cucunya menteri. Nah, ini adalah susunan apa, Ummahat? Mubtada. Mana mubtadanya? Mubtadanya hadhihi. Hadhihi. Ini khabarnya. Panjang, beda ya. Ini khobar. Mobil. Ini mim. Ini Mubtada. mobil cucunya. Kalau enam kan mobil ini Untuk ya. hafidinya bukannya nggak beralif lam ya Ustadz? Ya. Untuk hafidinya bukannya nggak beralif lam ya? Mudhafun ilaihi bertingkat. Iya. Kira-kira bagaimana? Beralif lam tidak? Ya. Dulu pernah belajar sama Ustadz. Tidak ada Ustaz. Iya. Jadi Yang kedua itu tidak. sayyaratul hafidil waziri itu tergantung kalau kita lihat yang mana yang kalau di sini kan artinya kurang tepat ya. Ya, ini mobilnya cucu yang menteri. Jadi menteri itu adalah cucu. Salah ya. Yang betul hafidi tanpa alif lam. Iya, betul. Sahih ya. Karena artinya adalah ini mobil milik cucunya milik menteri. Kalau tadi pakai alif lam artinya jadi ini mobil milik cucunya ini seorang menteri. Ya, syukran Ibu Marianti telah mengingatkan. Jadi saya Ratu hafidil. Ya, mengikuti yang di atas ya. Nah, tidak menggunakan alif lam juga. Ya, baik. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz, kalau nggak pakai alif lam wazirinya saya tidak tepat. tidak tepat ya, karena dia mudhafun ilaihi. Ya. Mudhafun ilaihinya berma'rifah. Ma'rifah beralif lam. Ya. Tapi hafidi kan nggak pakai alif lam. Ya, mudhafun ilaihi juga iya.
Jadi ada mudhafun ilaih yang bermakrifat dan ada yang bernakirah. Itu nanti belum dibahas. Insyaallah nanti ada pembahasan. Ya. Fahimtunna insyaallah. Akhirnya insyaallah. Tapi Ya. nggak berubah arti ya Pak Ustadz ya maksudnya. Yang sudah pakai alif Susunannya lam aja. wazirinya. Susunannya saja yang berubah. Ya. Kayak kita kan ada banyak kalimat ya. Ini mobil milik cucunya menteri. Ini mobil punya cucunya menteri. Mobil ini, itu perubahan-perubahan itu disebut dengan perubahan susunan. Susunan ini juga berubah dalam bahasa Arab. Seperti itu. Ya. Fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Kaidahnya tetap sama, hadhihi mubtada, khabarnya hadhihi sayyaratu hafidil waziri. Ya. Baik. Ini nomor 1, Ummahat. Nomor 2, apa bahasa Indonesianya? Kita akan bahas. Susu yang panas ini lebih bagus dari teh yang dingin itu. Susu yang panas ini lebih bagus dari teh yang dingin itu. Ya. Apa bahasa Arabnya? Hadzal labanu as-sakhinu ahsanu minasyayil barid. Ya, hadzal labanu. Lalu As-sakhinu Al-haru. Kapan saru ya? sakhinu. Asyahinu apa al-haru? Bukan susu As-sahin. anget ya? Susu anget bukan ya? Susu panas. 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 Al-haru. Al-haru. Ya, al-haru. Wah, ajmal. Kalau ajmal Ahsanu. itu ajmal Ahsanu. itu bukan rasa. Ya, Berarti bagus. ahsanu ya. Ahsanu bisa. Afdolu bisa. Lebih utama tuh maksudnya lebih bagus, bisa. Ya, ahsanu atau afdolu ya. Ahsanu ya lebih tepatnya. Ahsanu. Ahsanu ya. Ahsanu Minasyayil baridi. minasyayyi barid ya. Syai Minasyayil baridi. baridi. Ya. Itunya gimana Ustaz? Kan yang gimana? kan ada Ya. itunya kan Oh, ada itunya ya. yang dingin Berarti itu. Yang dingin. min Zalika. zalika. Atau jaka ya Pak Ustadz? Ya, Min zalika atau min zaka bisa. Nah, itu makanya bahasa Indonesianya harus jelas ya. Ya. Ini kan kalau Anda lihat susu yang panas ini lebih bagus dari teh yang dingin itu. Nah, baru ada kata itu tuh di situ. Berarti min dzalika syai al-baridi. Al-baridi. Ya, syai'il baridi. Ya. Ini yang sahih. Abdul salah berarti Ustaz. Ya. Afdolu boleh. Ya, kalau ajmalu kurang karena ajmal, jamil itu biasanya ke fisik ya, bukan kepada rasa ya atau kepada zat yang bagus ya. Ahsanu lebih baik, atyabu juga boleh ya. Thayyib dari kata thayyib ya atau afdolu dari kata fadlun ya. Maka lebih tepat ahsan. Hadzal labanu, kaidahnya mana mubtada mana khabar? Ada yang tahu nggak? Hadzal labanul haru. Itu mubtada. Ahsanu min dzaka syayil barid khobar. Khobar. Ya, ini mubtada ya. Yang ini khobar.
Ya, seperti itu. Ustaz, kalau Fahim itunya ya. di belakang bisa nggak? Dalikanya di belakang. Minasyayil baridil dzalika. Bisa aja kalau dzalika ya. Karena dia tidak terikat. Oh. Ya, tidak terikat. Ya, yang tidak boleh adalah ahsanu min syayyi dzalika al-baridi. Karena syayil barid itu satu kesatuan. Yang Disebut dengan susunan na'at man'ut. Ya. Hadzal labanul haru juga susunan na'at man'ut. Ya. Pahim tunna insyaallah. Fahimna Pak insyaallah. Ustaz bertanya tadi Pak Ustaz bilang kalau min syai'i baridi nggak boleh Pak Ustaz. Apa gimana? Min syai'i dzalikal barid. Jadi ini dipisahkan. Ini nggak boleh. Ini satu kesatuan. Na'at man'ut itu satu kesatuan. Maksudnya saya nulisnya Abdulu minas syai'il baridi min jalik min zaka. Oh, min zakanya di belakang maksudnya. Iya, tapi ini jadi Ahsan. dua. Min syai'il baridi. Wah, yang sahih yang ini. Kemudian ahsanu Oh, min jadi dzalika syai'il baridi. oh ini salah kalau gitu ya Ustaz ya. Iya, bisa diperbaiki. Ya, tapi Pak Ustaz apa saya ibu labanunnya nggak pakai alif lam. Itu artinya berbeda nggak sih Pak Ustaz? Atau harunnya juga nggak jadi hada labanun harun Abdulu minasyai'il baridi min jaka gitu. Ya, baik. Jadi begini, Budian, kalau labannya tidak beralif lam, maka otomatis ya dia bernakirah. Dan kalau bernakirah ya tidak boleh di pertengahan, ya bolehnya di akhir karena ya susunan mubtada khobar itu diakhiri dengan nakirah atau dengan susunan selain yang bernakirah, bukan susunan yang beralif lam. Ya, maka hendaknya hadzal labanu ya menggunakan alif lam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa menggunakan alif lam karena setelahnya ada keterangan. Keterangannya adalah al-har. Keterangannya adalah ahsanu. Ya, kalau Ibu Dian mau buat kalimat hadza labanun harun, boleh. Ya, artinya ini susu yang panas. Selesai. Tidak boleh ada tambahan ahsanu. Kalau dia bernakirah. Ya, alif lamnya hilang. Seperti itu. Ya. Pahim tunna insyaallah? Pahimna insyaallah. Insyaallah. Jadi kalau ada alif lam mesti ada keterangan Keterangannya. selanjutnya ya. Oh gitu. Ya. Kalau nakiro nggak perlu ada tambahan Keterangan. lagi gitu Ustaz. Iya, betul. Itu dipelajari di jilid pertama. Iya. Tapi nanti ada tambahan ya Ibu Dian. Nanti Ummahat di kelas ba akan mempelajari susunan yang di mana labannya bernakirah, ya setelahnya bernakirah tapi ada keterangan. Nah, itu nanti ada penjelasannya. Ya. Ada penjelasannya lagi lebih detail. Iya. Seperti itu. Pahim tunna insyaallah? Pahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik. Kita lanjutkan ummahati fillah rahimakumullah pada nomor 3 ya. Apa bahasa Indonesianya ummahat? Rumah anaknya kepala sekolah bagus sekali. Rumah anaknya kepala sekolah bagus sekali. Rumah anaknya kepala sekolah bagus sekali. Sekali. Ya. Rumah anaknya kepala sekolah. Apa bahasa Arabnya? Rumah anaknya kepala sekolah. Baitu banil mudiri jamilun jiddan. Jamilun jiddan. Baitu banil Baitu banil mudiri
Libni Roisul. Mudiri. Roisul Mudiri. Mudarrisati. Mudiri. Mudir apa? Kepala sekolah Mudir. loh. Kepala sekolah Roisul Madrasati. Ustaz. Ya, bukan mudir, Mudir itu pimpinan ya. pimpinan. Baitu bani Roisul Madrasati. Isil madrasati, ya, apa? Jamilun jiddan. Jamilun jiddan. Jamilun, ya, jiddan, ya. Nah, ada yang salah ya, Ibu Marwati ya? Iya, saya Alhamdulillah. mudiri. Ya, saya juga salah Pak Ustaz. Saya mudiri. Iya Berdiri, Ustaz, selama ini saya dapatnya mudir mudir. yaitu kepala sekolah Iya, juga ya, kepala pimpinan. sekolah, pimpinan Gitu, kalau di sama sekolah gitu. mudir juga. Nah, ini harus diluruskan. Pimpinan dengan kepala sekolah berbeda, Ummahat. Ya, di atas kepala sekolah namanya mudir. Ya, contoh misalkan di dalam satu area sekolah ada tingkat TK, SD, SMP misalkan. Ya, di dalam TK, SD, dan SMP masing-masing ada kepala sekolahnya sendiri. Kepala sekolah TK namanya Roisul apa? Roisul Raudatil Atfal, Raudatil Atfal. Ya. SD Roisul Madrasah Ibtidaiyah. Ya. SMP Roisul Madrasatil Madrasatil Mutawassithah. Mutawassithah. Nah, yang menjadi penanggung jawab semua elemen dari TK, SD, dan SMP yang mengepalai kepala sekolah dari tingkat kepala sekolah TK, SD, dan SMP namanya mudir. Ya, apa bahasa kitanya? Direktur. Pimpinan. Ya, Direkturnya, direktur sekolah biasanya gitu. Khodim, ada yang bilang khodim. Beda lagi Ustaz. Khodim, ada yang tahu apa arti khodim? Pembantu. Pembantu. Jauh, pembantu. Ya, ada khodimul haramain asyarifain. Nah, artinya pembantu dua tanah suci. Iya, dua tanah suci. Ya, yaitu al-malik, ya, raja, ya. Nah, itu dianggap pembantu khadim. Atau apa bahasa halusnya apa kalau pembantu? Yang mengurusi ya. Ya, yang mengurusi. Seperti itu, ya. Ya, ini yang sahih ya. Baitu bani Raisil Madrasati jamilun jiddan. Ya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Iya. Baik. Sekarang Ustaz, ya, kalau mudirnya perempuan Roisatil Madrasah. apa? Gimana? Misalnya mudirnya kepala sekolahnya perempuan jadi Roisatil Madrasati gitu. Ya, Roisah. Ya. Khadim, khadimah. Khadimah. Malik, malikah. Gitu ya. Seperti itu. Kalau dia kepala sekolah, biasanya kan TK ya, kepala sekolahnya perempuan biasanya. Nah, itu Raisatul Raudatil Atfal. Ya. Seperti itu. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Lanjut ya, rakam 4. Ya, apa bahasa Indonesianya itu? Bisa dibaca? Ini tasnya Zainab di dalam kelasnya Fatimah. Apa? Tasnya Zainab. Ini tasnya Iya. Zainab. Ini tasnya Zainab dalam kelasnya Fatimah. Kirain tasnya Zainab ya, Sunda banget ya ini. Zainab. Apa bahasa Arabnya ini tasnya Zainab? Hadhihi Fatimah.
Ya, ini tasnya Zainab berarti hadhihi Akibatu. pakai alif lam enggak? Akibatu Zainabah. Tidak Tidak. pakai. Tidak pakai alif lam. Akibatu Zainabah. Zainabah. Zainabah tanpa li, ya, Zainabah. Ya. Lalu apa lagi? Fi Fi fasli fasli Fatimah. Asli Fatimah. Ya. Fi Fasli Fatimah. Fatimah. ya. Fi Fasli. fasli ya. Fa fasli Fatimata. Fatimata. Ya. Ingat di sini Dulu kali ya. Mamnu. ada mamnu' minas sarf. minas Kita sudah pernah belajar. Nama Zainab dan Fatimah. Ya, Zainab dan Fatimah. Ya, ini yang sahih. Hadhihi haqibatu Zainab fi fasli Fatimata. Karena butuh ketelitian, Umar. Ya, sampai ada yang ngirim ya dengan alasan mohon maaf agak lama karena kalau mengartikan ke dalam bahasa Arab itu prosesnya panjang. Ya. Memang susah. Memang susah, Ustaz. Memang susah. Mendingan terjemahin ke bahasa Indonesia dari Iya, misal. betul, betul. Ya, susah. Ya, dan kesusahan itu ya itu hal biasa. Ya, karena kan adaptasi ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Arab. Iya. Baik, terakhir kita lihat ke terakhir. Apa bahasa Indonesianya? Ini Ustaz mubtada khobarnya tadi yang nomor 3 Oh, tuh. nomor 3. Baitu ibnil roisi madrasati dan mubtadanya yang baitu ya Ustaz. Hah? Ya, Mubtadanya Sampai sampai madrasati. Madrasati. Jamilun jiddan adalah khobar. Dan khobar. Ya. Rumah anak laki-lakinya kepala sekolah itu mubtada tuh. Ada apa ya memang dengan rumah anak laki-lakinya kepala sekolah? Bagus sekali. Bagus sekali tuh menerangkan ya bahwa yang diterangkan adalah si rumah tersebut. Ya. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Iya. Baik. Nah, kalau ini mana mubtadanya? Mana kabarnya? Mubtadanya Hadhihi. Haqibatu Zainabah. hadhihi Eh, mubtadanya Hadhihi. Lalu apa lagi? Haqibatu Zainabah. Hadhihi saja ya. Ini ya itu diterangkan ini yang menerangkan adalah menerangkan ini ya maksudnya. Ya. Akibatu Zainabah fi fasli Fatimata adalah khobar. Ya. Ini adalah khobar. Ya. Pahim tunna insyaallah? Insyaallah Ustaz. Nah. Terakhir yang kelima, apa yang kelima? Saya anak perempuannya petani yang memiliki sawah. Iya. Apa bahasa Arabnya? Ana bintul Ana bintul Falahi. Lahu majra'at. Lahu Ana Bintul Falahi. Fallahi. Fallahi Lahu mazra'at. Mazra'atun. Mazra'atun. Mubtadanya mana? Ana. Ana. Bintul Falahi. Bintul Fallahi lahu mazra'atun. Ustaz pakai mausul nggak Ustaz? Kalau pakai mausul bisa.
Ana bintul fallahi alladzi lahu majra'atun. Bisa alladzi di sini. Ya, Bintil boleh. falahi apa betul Ustaz? Ana bintul. Pintul. Betul. Atau ibnatul fallahi. Ini kata ini ya. Nama sinonimnya atau muradifnya bintun adalah ibnatun. Oh. Sampai kita nggak tahu juga nih, ya. Kita kan sering pakainya bintun ya, Alisa kadzalik. Ya. Bala. Bala. Ya. Ibnun, ibnatun. Ya, bisa juga ibnatun. Ya. Bisa juga ya. Walidun, walidatun. Begitu. Bapak dan ibu. Walid. Waladun, waladatun bisa juga. Anak laki-laki, anak kecil laki-laki. Waladatun, anak kecil perempuan. Ya. Paham tunan insyaallah. Fahim. Cuman kalau itu Ustaz, kalau dinisbatkan kepada orang tuanya ya, itu Kandung. pakai bintun sama ibnun ya Ustaz. Iya, kalau kandung ya. Ya, kalau tiri jangan. Ya. Kalau tiri atau apa namanya? Anak pungut gitu ya, anak adopsi. Ya, agar tidak menyakiti perasaannya pakai waladah. Misalkan Fatimah walada Hamzah. Ya. Nanti di batu nisannya misalkan Fatimah walada Hamzah. Boleh nggak? Boleh dinisbatkan. Ya, tapi bukan anak kandung. Ya, kalau anak kandung bintun. Nah, itu nggak boleh. Ya, khusus anak kandung saja yang yang melahirkan ya, ibunya yang melahirkan. Ya. Dari hasil bapaknya seperti itu. Pahim tunan insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk durusul lughah. Nah, ini ada program Ummahat tambahan. Mudah-mudahan bisa kita bisa menggunakan program ini karena program ini alhamdulillah berhasil di kelas Ikhwan. Ya, apa itu programnya? Kita belajarkan durusul lughah pekan pertama ya. Pekan kedua apa? Tasrif. Nahu. Sorof. Nahu apa sorof? Nahu. Ya, pekan kedua. Pekan ketiga? Sorof. Sorof. Pekan keempat? Interpretasi bahasa Arab dalam Al-Quran. Sahih ya. Maka untuk tugas nanti insya Allah akan berkaitan ya di setiap pekan itu berbeda-beda. Ya, misalkan pekan pertama itu tugasnya ada pelajaran ilmu fikihnya, tapi bahasa Arab ya. Ya, misalkan tentang as-salatu hiya ad-du'a. Mana mubtada, mana khabar? Tolong dijelaskan. Apa artinya? Ya. Kan ada kaitannya juga gitu ya. As-salatu hiya ad-du'a. Apa artinya? Salat adalah Salat adalah doa. doa. Ya, apa maksudnya itu salat adalah doa? Mana mubtada, mana khabar? Ini susunan apa? Secara bahasa kita dapat, secara ilmu fikih kita dapat. Ya. Kira-kira muafik tidak nih Ummahat? Muafik insyaallah. Muafik insyaallah ya. Kita mohon dicatat ya Ummahat untuk pekan pertama ya itu tugasnya berkaitan dengan ilmu fikih yang sudah dipelajari kaidahnya di dalam ilmu bahasa Arab, misalkan tentang mubtada khabar ya berkaitan dengan ismu tafdil. Apa ismu tafdil? Yang Yang paling utama. Ya, kalimat yang menunjukkan paling baik ya, lebih, paling atau lebih ya. Nah, misalkan seperti itu ya. Pekan kedua ya di dalam ilmu nahwu kita akan
merembet-rembet kepada ilmu yang berkaitan dengan akidah, ya, berkaitan dengan akidah tugasnya nanti, ya. Lalu pekan ketiga, ya, pekan ketiga nih Ummahat, ya, Bukan yang berkaitan ada dengan tugas. pekan keempat yang nggak ada tugas ya. Bukan. Pekan ketiga itu berkaitan dengan mahfuzat. Mahfuzat itu kata-kata mutiara, ya, kata-kata mutiara, ya. Baik, seperti itu. Paham tunan insyaallah. Insya Allah Ustaz. Mutiara susah nyarinya Insyaallah. di mana? Kenapa? Kalau kata-kata mutiara nyarinya di mana, Pak Ustaz? Bukan kita yang memberikan kata-kata mutiara, Ummahat tinggal mengartikan Oh. dan ya seperti tadi gitu ya. Ditulis, Anda tulis tapi tidak Anda jelaskan. Ummahat cari ini susunan apa? Mana kalau memang susunan mubtada khobar, mana mubtadanya, mana khobarnya, artinya apa, maksudnya apa, ya, kenapa harokatnya seperti itu, ya. Jadi kalimatnya dari kita. Ummahat nggak usah pusing-pusing, ya. Karena kan udah pusing ngurusin suami, ngurusin anak, ya, apalagi Budian ngurusin cucu gitu ya. Enggak, Pak Ustaz. Oh enggak ya, ya, ya seperti itu. Pahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya Allah Ustaz. Insyaallah. Baik. Hal min soal sebelum kita masuk ke kitab. Ya, maafi soal. Maafi. Ya, maafi Soal. soal. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan kepada kitab Durusul Lughah pada halaman 20. Iftahna safha 20. Ya. Khalas? Khalas. Naam. Ya. Baik, kita akan coba kepada lanjutan kemarin ya. Sampai halaman berapa? Sampai nomor berapa kita Ummahat? Kemarin bagian 3. Sekarang bagian 4 Ustaz. Oh, bagian 4 sekarang. Iya. Wah, ini mah mudah ya, nggak usah pakai tugas di rumah ya. Ya. Ustaz. Ya. Bagian 4 kawin. Disuruh kawin. Ya. Pasangkan. Oh, Ya. Pak. Jumalan minal kalimatil atiyati. Musta'milan. Ismu tafdil. Ya, pasangkan kalimat ya, 2 kalimat ya. Kalimat maksudnya kalimat dari kata-kata yang menggunakan ismu tafdil. Hashim ini jangan sampai salah baca ya. Hashim bukan Hisham itu. Ya. Kalau shinnya yang panjang baru Hisham. Kalau haknya yang panjang Hashim. Nah, ya. Paham tunan insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya. Baik. Ada Tawilun, ada Utsman. Maka kalimatnya adalah Hashimun atwalu min Utsmana ya. Bukan bukan ni ya. Karena apa? Mamnu minas sarf. Mamnu' minas sarfi. Ya. Mamnu' minas sarf. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, baik. Kita coba dari rakam isnan. Al-Qahiratu kabirun ar-Riyadu. Ya. Silakan dibaca bersama-sama Ummahat. Wahid isnan salasa. Al-Qahiratu akbaru Minar riyadi. riyad.
Al-Qahiru Al-Qahiru Al-Qahir Al-Qahiratu akbaru baru minal minariyah. Riyadhi. Ya, minar riyadi kan min. Oh iya. Riyadhi. Oh, Ya, Masya Allah. Qahira lebih besar dari Riyadh. Riyadh. Qahirah apa? Iya. ada yang tanya Qahira. Kairo. Iya. Ya, Kairo. Kairo di mana Kairo? Mesir. Iya, Asimatu Misra. Ya. Artinya ibu kotanya Mesir. Ya, baik. Berikutnya, ya, kita masuk kepada ya rakam salasa. Wahid, isnan, salasa. Hadzal funduk Zaka. anzifu minaz zali. Zaka. Hadzal Unduk. al-funduk. Al-funduk. Anzafu. Nazif isim tafdilnya Anzofu. anzafu. Gofu. Anzafu min Zaka. zaka. Ya, zaka. Ya, jadi sifat-sifat ini tawil, kabir, nazif, sahlun itu isim tafdilkan. Itu aja. Ya. Lalu diakhiri dengan min. Iya-nya enggak Pak Ustadz ya? Apa? Anzofu, jadi ya-nya enggak ke bawah ya. Iya, nggak ke bawah. Oh, Dibuang. Kabirun akbaru, gitu ya. Tawilun atwalu. Lihat iya-nya hilang semua. Yang ada ya-nya. Ya. Apa funduk, Ummahat? Hotel. 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 Ya. Hotel ini Lebih bersih dari yang Hotel yang itu. iya, Masya Allah. Lebih bersih dari yang itu. Ya, sahih. Berikutnya, kita percepat. Rakam arba'ah. Wahid, isnan, talata. al-lughatul Arabiyah. Sahalu minal lughati ashalu minal lughatil faransiyah. lalu Hmm. Al-Arabul Faransa. Minal lugatil faransiyah. Faransia. Faransia. Faransiyah. Al-lughatul Arabiyah ashalu minal lughatil faransiyati. Kenapa Faransa jadi Faransia? Karena ada lughah muannas. Kalau muannas maka setelahnya muannas juga. Ya. Nah, Faransiyati. Ya. Berikutnya, ya. Rakam hamsah, wahid, isnan, salasa. Ana Ana akbaru minhu. Kenapa minhu? Karena tambahkan huwa. Domir apa namanya? domir mutasil. Mutasil. Sahih. Ya. Baik. Berikutnya, rakam sita. Huwa sagirun anta. Wahid, isnan, talata. huwa asgaru Minka. Kok nggak min anta? Minta. Karena domir karena domir Mutasil. Mutasil anta itu ka ya, bukan minta, bukan. Minka. Ya. Iya. Kalau minak Ustadz itu apa? Kalau minna nahnu. Kami. Oh, minak. Hah? Minak juga tapi pakai kak juga. Minna. Ini mungkin mil ada ihfa hakikinya, bukan?
Ya, nggak ada ya hukum tajwidnya nggak ada. Bukan ming tapi minka. Udah minka aja. Oke. Ya. Berikutnya rakam sab'ah. Wahid isnan thalatha. Ar-rijalu aktsaru minan nisa. Kayaknya terbalik ya di sini ya. Salah nulis kayaknya. Terbalik, iya. Ar-rijalu aktsaru minan nisa. Aksaru minan nisa. Mungkin di kelas apa kali? Oh, Di dalam jadi di dalam kelas ya. Di kelas teknik. Ya, para lelaki lebih banyak daripada para wanita, para perempuan. Ya, sahih. Ya, rakam thamaniyah. Anta atau anti? Ya, hasanun ana. Wahid isnan thalatha. Anta ahsanu minni. Minu. Kok minu baru dengar? Ya. Min ditambahkan ana jadi minni. Ya, jangan sampai salah tuh. Anta atau anti ahsanu minni. Ya, ini kalau kita dipuji orang, kita jawabnya harus begini nih. Ya, anti ahsanu minni. Ya. Ya. Seperti itu. Baik, berikutnya rakam tis'ah. Al-mauzu rakhisun al-'inab. Wahid isnan thalatha. Al-mauzu minal-'inabi. Ainab. Ar-rasu. Ar-rasu. Kalau ada kayak sogirun, kasirun, rakhisun, ada yaknya dihilangkan. Jadi isim tafdil ar-khasu. Al-mauzu ar-khasul. Ya, ar-khasu minal inabi. Ya. Boleh nggak pakai min? Al-mauzu ar-khasul inab. Boleh. Boleh juga. Inabu ya Ustaz. Ya. Ar-khasul inabi. Artinya apa Pak Ustaz? Sama. Lebih murah. Rahis. dari anggur ya. Iya. Pisang lebih murah dari Murah anggur. dari anggur. Nyatanya demikian ya. Iya. Tapi kalau kita hitung-hitungan murahan murahan anggur daripada pisang. Karena satu buah pisang dihargai dengan satu buah anggur, mahalan mana? Pisang. Ya. Karena kan yang dihitung kan tangkainya ya. Ya. Satu tangkai kan banyak gitu. Ya. Sedangkan pisang juga ada tangkainya gitu ya. Kalau kita hitung satu biji anggur dengan satu biji pisang ya mahalan mana ya mahalan pisang. Mahalan pisang. Ya betul ya mahalan pisang ya pada anggur. Ya. Iya, kalau di Indonesia, Ustaz. Ya. Terakhir Ummahat, asy-syams ba'idun al-qamar. Asyam. Al-syamsu ab'adu minal qamari. Ab'adu minal qamari. Ya, sahih. Hal min su'alin. Ada yang ditanyakan? Mafis. Maafi? Maafi soal ya. Baik. Anda akan memberikan tugas kepada Ummahat. Mohon dicatat ya. Kalimatnya. Ini hadis Nabi berkaitan dengan yang saat ini sedang melaksanakan ibadah apa Ummahat? Haji. Haji. Bagi Ummahat yang sudah melaksanakan ibadah haji, jangan lagi ya. Ya, kasihan yang belum haji. Ya. Kalau mau menggunakan haji furoda saja, jangan dari pemerintah ya, karena menunggunya berapa tahun Ummahat? 15 tahun itu tahun berapa? 30 tahun. 22 tahun. 30 Ummahat setahun ini. Yang daftar tahun ini. Ya.
30 tahun Oh, syukur. ya. Yang daftarnya tahun ini ya. Oh, Ya, dan harganya menjadi berapa? 50. 50 juta ya. Zaman Ummahat daftar berapa? 25. 35. Uang masanya 25, Ustaz. 25 ya. 2 kali 30. lipat coba bayangkan. 30. Ya kurang lebih lah. 2 kali lipat kurang lebih, ya kan? Nah, ini tidak ana harokati, Ummahat harokati sendiri nanti. Ya. Nanti gimana cara mempelajarinya? Sekarang sudah canggih ya, googling dulu ya. Kalau zaman dulu Ummahat harus cari hadisnya loh. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor 1773. Ya. Kalau sekarang Ummahat tinggal tulis, ketik, buka di Google, nanti keluar, lihat harokatnya, ya. Lalu hadisnya. Nah, ini yang kita sudah pernah pelajari ini ada kata laisa. Laisa. Laisa, ya. Laisa. Ini kaitannya dengan haji ya, ibadah haji. Ya. Kita kan kalau yang belum haji besar, ya haji kecil boleh lah, ya. Apa haji kecil? Umroh. Umroh. Ya. Kalau tidak sanggup juga, ya jangan berkecil hati. Karena orang yang berjihad fisabilillah juga pahalanya setara dengan haji. Ya, jihad apa nih? Jihad melawan hawa nafsu. Jihad dalam menuntut Pahala lebih besar. Surga. Baginya kecuali surga. Jangan disebut. Kemudian. Iya, langsung tahu kan Ibu Dian, Masya Allah. Gampang insya Allah. Ya. Nah, jadi tugasnya Ummahat tulis dulu di buku tulis, diharokati, lalu digaris-garisin nih. Ini apa? Ini apa yang Ummahat ketahui? Nah, ini apa susunannya? Ini apa? Gitu ya. Setelah Cari menjelaskan tahu ya, dicari tahu kaidahnya. iya kaidahnya. Ini susunannya apa dulu ya, baru susunannya apa? Misalkan susunannya mudhaf wa mudhafun ilaih, mana mudhafnya, mana mudhafun ilaih. Yang diketahui saja. Yang kita ketahui di pelajaran di kelas-kelas, Mbak. Ya. Artinya apa? Ya artinya ditulis juga. Ditulis. Nanti kita bahas juga nih sebelum kita membahas kitab Nahwu, nanti kita bahas dulu nih. Biar Ummahat melekat ilmu-ilmunya yang sudah dipelajari. Ya. Ternyata lihat apa contoh-contoh gitu Pak Ustadz ya. Latihan. Maksudnya contohnya? Iya, lihat apa dikasih contoh gini terus dia jadi tahu oh ini gitu susun. Iya, betul. Kan faedahnya jadi jauh lebih besar daripada Ummahat. Ayo tugas ini ngerjain itu gitu ya. Belum tentu ya melekat ke dalam hati. Biasanya melekat ke dalam hati itu yang disukai, yang dicintai. Sedangkan hadis Nabi semua pasti mencintai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang sudah pernah haji kan, pernah dengar nih hadis ini nih pasti nih yang pernah haji. Ya, Ibu Marwati ya, udah pernah ya? Belum, Ustaz. Oh belum, ya insya Allah lah kita doakan, kita saling Insya Allah, mendoakan. Ustaz. Doakan. Ya, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji. Ya. Sama Ustaz nunggunya 30 tahun. Nunggunya ya, iya. Ya kan biasanya ada ini, apa namanya, pengurangan. Ya, nunggunya 20 tahun atau 30 tahun, ya nanti tiap tahun itu akan berkurang. Enggak, berkurang. Ya, ada jamaah kita juga ya, harusnya berangkat 2025, akhirnya maju. Maju jadi 2023 kemarin. Ya, karena ada ya itu, ada yang apa namanya meninggal, ada yang begini, ada yang begitu, ya. Ada yang nggak jadi dan lain sebagainya. Ya kita berdoa terus kepada Allah.
yang terbaik Nah, untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, baik. Hal min soal ada yang ditanyakan, Umar? Ustadz mau tanya Ustadz yang Maaf. mengenai ibadah haji. Kalau misalnya kebetulan pamanah tahun ini berangkat, tapi qadarullah baru seminggu di sana meninggal. Itu tercatat sebagai amal ibadah hajinya juga Ustadz. Walaupun belum melaksanakan pamanah meninggalnya di Madinah. Belum. Jadi belum melaksanakan ritual, belum sempat ke Mekah. Nah, haji tercatat itu Ustaz. Apakah tercatat mendapatkan pahala haji? Iya, Iya. mendapat pahala haji, ya, dalam niatnya, ya, karena sudah berangkat ke sana, ya, sudah berniat dan sudah beriltizam, ya, bertekad, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Qadarullah, Allah wafatkan, dan itu adalah serangkaian ibadah kan. Dari awal, dari keluar rumah itu kita sudah meniatkan ibadah haji. Ternyata qadarullah di tengah jalan kita diwafatkan oleh Allah, maka itu bagian dari jihad fi sabilillah, ya. Maka mendapatkan pahala haji insyaallah, ya. Ini kalau kembali kepada niatnya, karena yang tahu niat seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang ibadah haji niatnya apa? Agar bisa mendapatkan gelar haji atau walimatus safar. Wah, besar-besaran walimatus safar. Berangkat, pulang, ya. Yang haji 1 orang, yang nganterin berapa orang, Umar? Kampung. Oh, sekampung nganterin gitu kampung ya. Ustaz. Kampung. Padahal yang naik haji 1 orang, ya. Bukannya nggak boleh, silakan saja. Tapi hatinya ini kuat tidak, ya? Kuat tidak, ya. Tapi kan lebih baik yang diam-diam gitu ya. Diam-diam tiba-tiba udah berangkat aja. Itu lebih menjaga hati seperti itu. Paham tunan insyaallah. Amalan tersebut tadi. Insyaallah, ya. Nggak Banyak upload kejadian. foto nggak boleh. Ustaz. Ya, kejadian seperti itu banyak, ya. Niat hajinya salah, datang ke sana tidak bisa melihat Ka'bah, ya. Datang ke sana, mungkin Ummahat pernah dengar ya, zaman Menteri Pak Harto, ya, namanya Pak Harmoko, ya. Itu kebetulan haji bareng dengan nenek saya dulu, ya, berangkat, ya. Ketika berangkat berbarengan, ya, lagi lempar jumroh, ya. Jadi lempar jumroh, batu itu dilempar, maka batunya balik lagi ke dia, ya. Sedangkan batu itu dilempar itu dalam rangka apa? Mengusir setan, ya, jin, ya. Ya, berarti apa kalau batu itu balik lagi? Ya, setan ngusir setan. Setannya pada diri dia, Pak Ustaz. Pada dirinya, ya. Lalu ketika mabit di Mina, ya, itu tendanya terbakar. Itu kisah nyata, ya. Dan kita mengenal lah yang hidup seperti yang umur-umur seperti Budian, kenal lah yang namanya Pak Harmoko gitu ya. Ustaz. Kondisinya bagaimana? Nah, itu dia. Ya, Allah berikan azab secara langsung, secara tunai seperti itu. Ada yang tidak bisa melihat Ka'bah, Pak Ustaz. Ada. Oh. Itu kisah nyata. Ya. Oh. Tidak bisa melihat Ka'bah dan teriak-teriak. Ya, di media sosial bahkan ada ya, baru-baru ini kemarin melaksanakan ibadah umrah, lalu seorang wanita bercadar, ya, rapi, lalu teriak-teriak, memukul-mukul kepala di depan Ka'bah. Oh. Ya, dosa apa yang ialah pernah lakukan sehingga dia dihinakan di hadapan Allah di depan Ka'bah? Ini kan ditampakkan secara langsung di haram, ya, di tanah haram seperti itu, ya. Paham tunan insyaallah. Paham insyaallah. Insyaallah. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan ilmu,
keberkahan rizki, dan keberkahan umur, agar kita bisa istiqamah di atas kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wajazak